Pukul 7 pagi, gedung megah Pramudita Group sudah mulai ramai. Para karyawan masuk dengan tergesa, membawa kopi, map, dan ambisi. Namun, di sudut lobi yang jarang diperhatikan, seorang pemuda berkaus lusuh sedang memeras kain pel dan mengelap lantai dengan teliti, seperti sedang menangani benda berharga. Itu adalah Raka. Pemuda 23 tahun dengan tubuh tegap, wajah bersih, dan tatapan teduh yang entah kenapa justru membuat banyak orang tidak nyaman. Ia jarang bicara, tetapi setiap kali bicara, kata-katanya rapi dan sopan, terlalu rapi untuk seseorang yang hanya bekerja sebagai office boy. Raka. Cepetan, lantainya masih basah. Nanti sepatu aku kotor, bentak seorang wanita berseragam rapi yang baru masuk. Raka langsung menggeser embernya dan mundur. Maaf, Mbak Santi. Silakan lewat. Santi meliriknya dari ujung kepala hingga kaki, lalu mendengus. Kalau kerja jangan lambat. Gaji kamu kecil, tapi nyusahin tetap aja. Ia berjalan pergi sambil mengomel. Raka hanya tersenyum tipis dan kembali mengepel. Dia sudah terbiasa. Diremehkan? Sudah dari dulu. Dianggap tak penting? Biasa. Dipandang rendah? Hampir setiap hari. Namun tidak ada satupun yang tahu bahwa tiap kalimat merendahkan itu disimpan Raka dalam hati, bukan untuk dibenci, tapi sebagai pengingat bahwa ia harus tetap kuat. Di lantai 5, ruang rapat VIP bersiap untuk pertemuan besar. Semua staf tergesa-gesa. Dan di tengah keramaian itu, sorotan utama selalu jatuh pada satu orang. Alia Pramudita, CEO termuda dalam sejarah perusahaan. Cantik, elegan, berwibawa, dan berlidah tajam. Gaya jalan yang percaya diri membuat banyak orang menunduk ketika ia lewat. Rambut hitam panjangnya selalu rapi, dan mata elangnya seolah bisa membaca pikiran siapapun. Satu kata menggambarkan dirinya, tak tersentuh. Pagi itu, ia baru saja keluar dari ruangannya ketika melihat lantai dekat lift agak licin. Raka masih berjongkok di sana, menepuk-nepuk lantai untuk memastikan kering. Alia berhenti. Ia tidak suka hal-hal yang berpotensi mengacaukan jadwalnya. Kamu, ujarnya dingin. Raka menoleh cepat. Iya, Bu. Berapa lama lagi lantainya kering? Sebentar lagi, Bu. Saya tidak tanya alasan. Tatapannya menusuk. Saya tanya waktu. Raka menelan ludah. 2 menit, Bu. 2 menit. Kata yang singkat, tapi bagi seorang CEO yang hidupnya diatur menit demi menit, itu lama. Alia menatap jamnya. Saya lewat dalam 1 menit. Pastikan saya tidak terpeleset. Perkataannya seperti perintah yang tak bisa ditawar. Namun masih dalam 1 menit itu, sebuah kejadian tidak terduga terjadi. Seorang kurir berlari panik membawa setumpuk dokumen, tak melihat lantai yang belum sepenuhnya kering. Mas, hati-hati. Belum selesai peringatan Raka keluar, brak. Kurir itu tergelincir, tubuhnya hampir menghantam lantai. Tanpa pikir panjang, Raka melompat, menangkap lengannya, dan menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Santai, Mas. Oke. Raka membantu merapikan dokumen yang terjatuh. Kurir itu mengangguk gemetar. Terima kasih banyak, Mas. Saya tadi nggak lihat. Saya yang salah. Harusnya saya pasang tanda peringatan lebih besar. Ayo, sini saya bantu bawa barangnya. Raka mengambil setumpuk dokumen itu, menggenggamnya dengan hati-hati seperti memegang sesuatu yang sangat penting.
Di kejauhan, Alia menyaksikan semuanya. Wajah dinginnya tak menunjukkan emosi, tapi matanya sedikit menyipit. Dia jarang memperhatikan OB, tapi Raka, entah kenapa berbeda. Cara dia bergerak cepat untuk menolong, cara dia berbicara sopan namun tegas, dan cara dia menahan beban dokumen seolah memahami nilainya, itu bukan perilaku biasa. Siapa sebenarnya anak ini? Gumam Alia tanpa sadar. Asisten pribadinya, Mita, berdiri di sampingnya. Raka, Bu. Ofas Bu yang baru setahun bekerja, jawab Mita. Alia mengangguk tanpa komentar. Dalam 1 menit, lantai sudah kering, dan Alia berjalan menuju lift tanpa bicara lagi. Namun sebelum pintu tertutup, ia sempat melirik ke arah Raka. Ada rasa tak biasa. Rasa penasaran yang jarang muncul untuk seseorang dari kalangan bawah. Hari itu, Raka sibuk dari pagi sampai siang. Membersihkan pantry, mengangkat galon, mengantar dokumen, hingga menyapu halaman belakang. Tidak ada yang istimewa, kecuali satu hal. Raka selalu melakukan semua itu dengan wajah tenang, seolah pekerjaan berat bukan masalah. Namun di dalam hatinya, ada satu hal yang terus ia pikirkan, neneknya. Nenek adalah satu-satunya keluarganya. Wanita sepuh yang membesarkannya sejak ia kecil, yang saat ini sedang sakit dan membutuhkan biaya pengobatan. Itulah alasan Raka tetap bekerja meski sering dihina. Setiap kali lelah, ia hanya mengingat senyum neneknya. Itu cukup untuk membuatnya bangkit. Sekitar pukul 2 siang, sebuah keributan terjadi di gudang belakang. Suara laki-laki marah terdengar keras. Kamu kira saya tidak tahu? Kamu menipu perusahaan. Raka mengenali suara itu. Pak Bram, supervisor bagian vendor. Tanpa pikir panjang, Raka menghampiri. Di dalam gudang, seorang pria vendor terlihat memegang beberapa barang yang tidak sesuai spesifikasi. Pak Bram sedang memarahi pria itu, tapi penipu itu melawan. Siapa bilang ini salah? Ini sesuai order, bentaknya. Tidak biasanya Raka ikut campur. Tapi kali ini, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Raka mengambil salah satu barang dan memeriksanya. Ini kualitas KW, bukan yang diorder perusahaan, katanya tenang. Vendor itu mendesis. Kamu cuma OB. Jangan sok tahu. Benar, saya OB, jawab Raka sambil menatap pria itu lurus. Tapi saya tahu perbedaan kualitas kain yang asli dan palsu. Jahitannya tidak rapi, teksturnya lebih kasar, dan ini, ia mengusap permukaan barang, mudah sobek. Satu tarikan sedikit saja, pasti rusak. Semua orang terdiam. Bahkan Pak Bram. Vendor itu panik. Siapa kamu sebenarnya? Raka mengangkat bahunya. Cuma OB yang melakukan pekerjaannya. Tapi sorot matanya terlalu tajam, terlalu berwibawa untuk seseorang dengan gaji kecil. Vendor itu akhirnya kabur ketakutan. Pak Bram menepuk punggung Raka dengan kagum. Nak, kamu bantu banget. Ternyata kamu punya naluri bagus. Raka hanya tersenyum kecil. Saya cuma ikut membantu, Pak. Namun di kejauhan, seseorang memperhatikan. Alia. Ia kebetulan melewati area gudang dan mendengar percakapan mereka. Dari posisinya, ia bisa melihat seluruh kejadian. Sosok Raka yang tenang, cerdas, dan berani menghadapi penipu itu bukan hal biasa. Bahkan seorang manajer pun belum tentu bisa sekeras itu. Alia berdiri lama, memandangi Raka. Apa OB biasa bisa seperti itu? Bisiknya.
Ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Sesuatu yang membuat dadanya terasa aneh. Penasaran. Tertarik. Atau mungkin, secara intuitif, ia merasakan bahwa Raka bukan orang sembarangan. Sore hari, ketika hampir semua karyawan pulang, Raka membersihkan ruang rapat lantai 5. Ia sendirian. Gedung terasa sunyi. Tiba-tiba pintu terbuka. Alia masuk. Raka terkejut dan langsung menunduk. "Maaf, Bu. Saya segera keluar." "Tidak perlu," kata Alia sambil melangkah masuk. "Kamu bisa lanjut bekerja." Raka mengangguk dan mencoba fokus mengepel. Namun Alia tidak pergi. Ia bersandar pada meja rapat sambil menyilangkan tangan, memperhatikan gerak-gerik Raka. "Nama kamu Raka, kan?" Raka menoleh kaget. "Iya, Bu." "Kerja berapa lama di sini?" "Hampir 1 tahun, Bu." Alia menatapnya. Dalam tatapan itu ada sesuatu, penilaian, rasa ingin tahu, dan sedikit kekaguman. "Kamu beda dari kebanyakan OB," kata Alia tiba-tiba. Raka membeku. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Kamu bicara sopan. Kamu bergerak cepat. Dan, kamu bisa tahu barang itu KW hanya dengan 1 sentuhan? Apa kamu pernah bekerja di bagian produksi sebelumnya?" "Tidak," jawab Raka pelan. "Saya hanya belajar dari pengalaman." Alia menyipitkan mata. "Pengalaman sebagai OB?" Raka mengangguk. Mata Alia mengamati lebih dalam, seolah ingin membaca rahasia yang disembunyikan Raka. Namun Raka menunduk, menyembunyikan sesuatu yang selama ini ia jaga rapat. Sesuatu yang bahkan Alia, CEO muda yang penuh intuisi itu, belum bisa menebak. Alia akhirnya berkata, "Baiklah. Kerja yang bagus." Ia berjalan pergi, tetapi sebelum pintu tertutup, ia sempat melirik 1 kali. Dan lirikan itu, singkat, namun penuh arti, seakan menjadi pertanda bahwa hidup Raka tidak akan pernah sama lagi mulai hari ini. Karena setelah hari itu, Alia tidak hanya mengingat nama Raka. Ia mulai memperhatikan cara Raka berjalan, berbicara, menatap. Dan itulah awal dari hubungan aneh yang kelak mengguncang seluruh perusahaan. Dan itulah permulaan kisah tentang seorang OB yang terlalu rendah hati. Dan seorang CEO cantik yang belum tahu bahwa pria di depannya menyimpan identitas yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Pukul 8 malam, lantai tertinggi Pramudita Group sudah sunyi. Hanya beberapa lampu tersisa, menciptakan bayangan panjang di lantai marmer. Di dalam ruangan paling mewah, Alia Pramudita duduk sendirian, menatap layar laptop yang penuh grafik dan laporan kerugian. Ia memijit pelipisnya, berusaha meredakan sakit kepala yang sejak tadi menyerang. Namun rasa lelah bukan disebabkan pekerjaan, perempuan itu sudah biasa menghadapi angka besar dan keputusan sulit. Sumber stresnya hari itu jauh lebih rumit, keluarganya. Ponselnya berdering. Nama ayahnya muncul di layar, Pramudia Guntara, pemilik sekaligus pendiri perusahaan. Alia menarik napas panjang. Ia tahu pembicaraan ini tak akan menyenangkan. "Ya, Ayah." Datang ke rumah malam ini, suara ayahnya terdengar tegas dan penuh perintah. "Kita harus membicarakan urusan keluarga." "Besok saja, Ayah." "Aku masih." "Tidak. Malam ini." Nada itu tidak menerima penolakan. Alia memejamkan mata, lalu menutup laptopnya. "Baik." Rumah keluarga Pramudia lebih mirip istana daripada hunian. Halamannya luas, pilar-pilarnya tinggi,
dan lampu kristal bergantung seperti hujan cahaya di langit-langit. Begitu masuk, Alia langsung melihat ayahnya duduk di ruang tamu, ditemani seseorang yang tidak ia harapkan. Dirga, putra tunggal dari grup bisnis Mahadipa, perusahaan saingan sekaligus rekan kerja lama ayahnya. Lelaki itu mengenakan jas rapi, rambut klimis, dan senyum licik yang selalu membuat Alia ingin pergi. Alia langsung memalingkan pandangan. "Ayah, aku tidak tahu dia ada di sini." Pramudia menatap putrinya tajam. "Kalian perlu bicara." Alia berdiri tegak. "Aku tidak mau dijodohkan dengannya." Dirga tersenyum sok ramah. "Alia, jangan begitu. Kita sudah kenal sejak kecil. Kita bisa jadi." "Berhenti," potong Alia. "Aku tidak tertarik." Namun ayahnya berdiri, menatapnya dengan wibawa seorang raja yang tidak bisa ditolak. "Alia, kamu CEO Pramudita Group. Usia kamu 26 tahun. Sudah saatnya memikirkan stabilitas perusahaan." Alia menggeleng kuat, suaranya bergetar menahan emosi. "Ayah, perusahaan stabil tanpa aku harus menikah. Tapi akan jauh lebih stabil jika kamu bertunangan dengan Dirga." Suara ayahnya pecah, membuat seluruh ruangan sunyi. Dirga menyeringai kecil. Alia mengepalkan tangan. "Ayah tidak berhak menjual masa depanku hanya demi citra perusahaan." "Alia." Ayahnya menunjuk ke arahnya. "Kamu hidup dari perusahaan ini. Kamu meneruskan warisan keluarga. Hubungan dengan keluarga Mahadipa adalah kunci untuk masa depan yang aman. Kalau begitu ayah saja yang menikah dengannya," balas Alia dingin. Dirga tersedak ludahnya, tapi Alia tidak peduli. Ayahnya akhirnya menghela napas kecewa. "Kamu keras kepala seperti ibumu." Itu menusuk Alia lebih dalam. Karena ibunya, sosok lembut yang dulu sangat ia sayangi, sudah meninggal ketika ia berusia 15 tahun. Alia benci dibandingkan, karena yang ia rasakan hanya kerinduan. Ia mencoba meredakan emosinya. "Ayah, aku ingin menikah karena cinta. Bukan kontrak bisnis." "Ayah tidak peduli cinta atau tidak. Yang ayah tahu, kamu akan bertunangan dalam 1 bulan." Alia merasakan dunianya runtuh. 1 bulan? Itu terlalu cepat. Terlalu memaksa. Terlalu mengerikan. Ia menggeleng berkali-kali. "Ayah, jangan lakukan ini. Ayah sudah memutuskan." Suara ayahnya terdengar dingin dan final. Dirga mendekat. "Alia, aku janji akan membuatmu bahagia. Perusahaan kita bisa bergabung. Kita. Jangan dekati aku." Alia menatapnya dengan penuh kebencian. "Aku lebih memilih menikah dengan orang asing daripada denganmu." Dirga terdiam. Tapi bukan karena sakit hati, melainkan karena merasa tertantang. Alia kemudian menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa ayah selalu melihat hidupku sebagai angka? Sebagai strategi? Sebagai aset? Karena itu kenyataan. Dunia bisnis tidak punya ruang untuk perasaan," bentak ayahnya. Alia merasa dadanya sesak. Ia mundur 1 langkah. Lalu 2. Setelah itu tanpa bicara apapun lagi, ia berbalik dan pergi meninggalkan rumah. Pukul 9 malam, mobil Alia berhenti di basement gedung kantor. Ia tidak ingin pulang ke apartemennya dulu. Tidak sekarang. Ia butuh tempat sepi untuk bernapas. Ia berjalan sendirian ke lobi yang sudah kosong. Namun ketika lampu otomatis menyala,
ia melihat seseorang tengah menyapu sudut ruangan. Raka. Pemuda itu terkejut ketika melihat CEO-nya muncul dengan wajah pucat, mata sembab, dan napas berat. "Oh, Bu Alia," katanya terdiam. "Maaf, saya kira tidak ada yang datang lagi." Alia tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke sofa lobi dan duduk pelan, seolah seluruh energi tubuhnya hilang. Raka melihat dari jauh. Ia ragu mendekat, tapi tidak bisa mengabaikan ekspresi itu. Wanita setegas Alia tampak seperti sedang menahan runtuh. Raka meletakkan sapu, mengambil segelas air dari dispenser, lalu mendekat pelan. "Bu, ini air. Mungkin bisa sedikit membantu." Alia menoleh. Tatapan matanya kosong, namun dalam kekosongan itu ada luka yang dalam. "Terima kasih," gumamnya lemah, menerima gelas tersebut. Raka hendak pergi kembali, namun suara Alia menahannya. "Kamu pernah merasa hidupmu tidak kamu kendalikan?" Raka berhenti. Pertanyaan itu sederhana, tapi beban emosinya sangat besar. Ia duduk di kursi seberang, tidak terlalu dekat agar tidak dianggap lancang. "Ya," jawab Raka pelan. "Hampir setiap hari." Alia memandangnya. "Kamu?" Suara Alia setengah tidak percaya. "Kamu seorang OB. Apa yang bisa membuat hidupmu terasa terkurung?" Raka tersenyum tipis, tapi matanya berbeda. Ada luka di sana juga. "Saya juga punya keluarga. Tanggung jawab. Harapan orang lain yang harus saya jaga. Kadang, saya tidak punya pilihan selain menerima semuanya." Alia tercenung. Untuk pertama kalinya, ia melihat Raka bukan sebagai OB. Bukan sebagai bawahan. Tetapi sebagai manusia yang juga memikul beban. Alia menunduk. "Ayahku memaksaku bertunangan." Raka terbelalak. "Dengan siapa, Bu?" "Dengan seseorang yang tidak aku cintai," jawab Alia lirih. "Seseorang yang aku benci." Raka terdiam lama. Dalam hatinya, ia ingin berkata sesuatu untuk menghibur, tapi ia hanya OB. Ia tidak punya hak untuk memberi saran kepada CEO. Tapi Alia justru melanjutkan, seperti butuh tempat meluapkan beban. "Aku tidak ingin hidupku ditentukan orang lain, Raka. Aku ingin bisa memilih. Tapi dunia ini terlalu memperlakukanku seperti barang dagangan." Ada keheningan panjang. Hanya suara AC yang terdengar. Hingga akhirnya, Raka berkata pelan, penuh kesungguhan. "Bu, Anda mungkin tidak bisa memilih keluarga. Tidak bisa memilih posisi Anda. Tapi Anda bisa memilih untuk melawan." Alia menatapnya terkejut. "Kamu berani sekali bicara seperti itu." Raka tersenyum kecil. "Kadang, yang paling kita butuhkan adalah keberanian untuk mengatakan tidak." Alia memandangnya sangat lama. Matanya melembut, meski masih menyisakan luka. Raka berdiri dan mengambil kembali sapunya. "Saya harap masalah ibu segera membaik." Alia mengangguk. Namun sebelum Raka benar-benar pergi, Alia memanggilnya lagi. "Raka." Raka menoleh. Alia menatapnya dalam-dalam, seakan sedang menilai sesuatu yang rumit. "Kamu, orang yang aneh tahu tidak?" katanya dengan suara lemah. Raka mengerutkan dahi. "Aneh bagaimana, Bu?" Alia tersenyum kecil, senyum yang jarang ia berikan kepada siapapun. "Saat aku bicara dengan ratusan manajer dan direktur, aku tetap merasa sendirian. Tapi bicara dengan kamu, entah kenapa aku merasa lebih tenang."
Raka terpaku. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dan Alia sendiri baru menyadari kata-katanya. Ia terkejut, cepat-cepat berdiri, menyamakan nada suaranya menjadi formal lagi. Lupakan, katanya cepat. Besok kita kerja seperti biasa. Namun dalam hati, Alia tahu hidupnya baru saja berubah. Karena malam itu, tanpa direncanakan, ia menemukan seseorang yang membuatnya merasa tidak sendirian. Dan orang itu bukan siapa-siapa. Hanya seorang OB. Atau, begitu ia pikir. Besoknya, masalah memuncak. Ayah Alia mengumumkan kepada semua petinggi perusahaan bahwa pengumuman pertunangan Alia dan Dirga akan dilakukan dalam waktu dekat. Alia tersudut. Dalam kepanikan itu, ia berkata spontan, "Aku sudah punya tunangan." Semua orang terdiam. Ayahnya melotot. Dirga terkejut. Dan tanpa ia sadari, nama pertama yang muncul di kepalanya adalah seseorang yang semalam membuatnya merasa aman. Seseorang yang bahkan tidak pernah ia bayangkan akan terlibat dalam hidup pribadinya. Raka. Pagi itu, lantai utama Pramudita Group dipenuhi bisik-bisik. "Aku dengar Bu Alia sudah punya tunangan." "Masa sih? Sejak kapan? Siapa orangnya? Kok nggak pernah kelihatan? Jangan-jangan dia sembunyiin dari publik." Gosip itu beredar cepat, mengalir seperti air yang menemukan celahnya. Dan semua itu bermula dari satu kalimat spontan yang keluar dari mulut Alia ketika ia terpojok oleh tekanan ayahnya kemarin. "Aku sudah punya tunangan." Ucapan itu seperti bom yang meledak. Para petinggi perusahaan langsung heboh. Ayahnya marah besar. Dirga makin agresif mencari tahu kebenaran tersebut. Dan Alia? Ia duduk di ruangannya sambil memijit pelipis. "Kenapa aku bisa bicara seperti itu?" gumamnya frustrasi. Ia menyesal. Tapi ia juga tidak mau menarik ucapannya. Karena itu berarti mengakui bahwa ia akan menerima pertunangan paksa dengan Dirga. Tidak. Tidak akan pernah. Namun ada masalah besar. Alia benar-benar tidak punya tunangan. Dan itu membuatnya berada dalam situasi berbahaya. "Bu Alia, ayah Anda ingin bicara di ruang rapat lantai 15, lapor Mita dengan wajah khawatir. Alia menutup mapnya. "Baik." Sesampainya di ruang rapat, ia mendapati ayahnya, Dirga, dan beberapa direktur sedang menunggu. "Duduk," ujar ayahnya tajam. Alia duduk tanpa bicara. "Benarkah kamu sudah punya tunangan?" tanya ayahnya tanpa basa-basi. Alia menatap lurus. "Ya." "Siapa?" Tatapan ayahnya menusuk, penuh kecurigaan. Alia terdiam sejenak. Ia harus hati-hati. Jika ia menyebut nama seseorang sembarangan, hidup orang itu bisa hancur karena tekanan keluarga besar Pramudia. "Apa kamu hanya mengarang?" Dirga ikut bertanya, suara licik terselip samar. Alia menggeleng pelan. "Tidak. Aku tidak mengarang." "Kalau begitu kenalkan pada kami," kata ayahnya dingin. "Dalam 3 hari." Alia terperanjat. 3 hari? "Ayah, itu sudah lama. Kalau dia benar tunanganmu, kenapa kamu tidak pernah memperlihatkannya?" Alia menggigit bibir. Ia harus berpikir cepat. "Baik, ayah," katanya akhirnya. "Aku akan memperkenalkannya." Ayahnya mengangguk puas, sementara Dirga tersenyum sinis. Alia keluar dari ruang rapat dengan langkah cepat. Begitu pintu tertutup,
Ia bersandar pada dinding dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Apa yang aku lakukan ini?" bisiknya gemetar. "Waktu hanya 3 hari." Ayahnya tidak akan percaya seseorang yang muncul tiba-tiba. Dan ayah juga bukan orang bodoh, ia bisa membaca gestur dan kebohongan dalam sekejap. Tunangan itu harus meyakinkan. Harus bisa bersikap elegan, sopan, dan berwibawa. Harus bisa menghadapi ayahnya yang keras. Harus cukup kuat untuk menahan tekanan keluarga dan media. Tapi yang paling penting, tunangan itu harus bisa berpura-pura mencintainya dengan natural, tanpa terkesan akting. Alia menarik napas keras. Siapapun selain Dirga, siapapun. Ia berjalan ke lift sambil memutar otak. Di lantai bawah, Raka sedang mengatur beberapa barang di pantry. Ia bekerja dengan cepat dan cermat, memeriksa semua stok, memastikan tidak ada yang kurang. Ia tidak tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah total. Alia yang sedang berjalan lewat berhenti ketika melihat Raka sedang berbicara dengan vendor baru. "Mas, tolong turunkan harga ini," kata vendor itu pada Raka. Raka memeriksa info C. "Ini sudah harga sesuai kontrak tahun lalu. Jika mau naik harga, harus lewat manajemen, bukan lewat saya." Vendor itu menghela napas. "Tapi prosedurnya panjang, Mas. Saya buru-buru. Tolonglah sedikit." Raka menatapnya lurus. "Saya cuma OB, Mas. Tapi saya tahu permainan markup seperti ini. Kalau saya terima, perusahaan bisa rugi. Saya nggak mau." Alia mengamati dari jauh. Raka tetap dengan gaya yang sama. Tenang. Sopan. Tapi sekali ia bicara tegas, lawannya tidak berani macam-macam. Vendor itu akhirnya menyerah dan pergi. Raka merapikan barang-barang lagi. Gerakannya efisien, presisi, seperti orang yang terbiasa dengan sistem dan organisasi. Alia memperhatikan dengan seksama, seperti menemukan sesuatu. Ada wibawa dalam cara Raka berdiri. Ada ketenangan dalam cara ia menegur vendor. Ada kecerdasan dalam setiap geraknya yang tidak mencolok namun jelas. Jauh berbeda dari OB lain. Jauh berbeda dari banyak manajer yang ia temui hari ini. Lalu sesuatu muncul dalam benaknya. Sebuah ide gila. Brilian, tapi gila. Tidak. Tidak mungkin. Alia menggeleng pelan. "Masa aku menjadikan OB sebagai tunangan palsu?" Ia berusaha mengabaikan pikiran itu. Namun otaknya malah menimbang kemungkinan itu lebih jelas. Raka terlihat meyakinkan. Sopan. Berwibawa. Dan yang paling penting, dia bukan Dirga. Alia menatap Raka lama. "Tidak," bisiknya lagi. "Tidak masuk akal." Namun setiap kali ia mengingat tatapan Dirganya yang meremehkan, suara ayahnya yang memaksa, dan beban yang ia pikul, pikiran itu semakin masuk akal. Seseorang yang tidak punya kepentingan. Seseorang yang tidak akan mengkhianatinya. Seseorang yang bisa dipercaya menjaga rahasia. Seseorang yang, entah kenapa, membuatnya merasa aman. Alia memejamkan mata sesaat. Ini gila. Tapi mungkin, ini satu-satunya caraku keluar. Ia membuka mata dan mendekat ke Raka. Raka. Raka yang sedang membersihkan meja pantry refleks menegakkan badan. "Oh, Bu Alia, ada yang bisa saya bantu?" Alia tidak langsung bicara. Ia memandang wajah Raka seolah sedang menilai apakah keputusan yang akan ia ambil benar-benar tepat. Raka tampak bingung melihat tatapan itu. "Bu?"
Alia akhirnya bicara, suaranya pelan namun tegas. Kamu bisa bicara sebentar di ruangan saya? Raka terkejut. Sekarang, Bu? Sekarang. Di dalam ruangan CEO, suasana hening. Alia duduk di kursinya, sementara Raka berdiri di depan meja, bingung dan gugup. Raka, Alia memulai. Aku ingin bertanya sesuatu, dan kamu harus menjawab dengan jujur. Raka menelan ludah. Baik, Bu. Alia menatapnya dalam. Kamu butuh uang? Pertanyaan itu menusuk, tapi Raka menjawab jujur. Iya, Bu. Saya butuh. Untuk apa? Pengobatan nenek saya. Alia mengangguk. Ia sudah menduga. Kalau begitu, bagaimana kalau aku menawarkan pekerjaan dengan bayaran berkali-kali lipat dari gaji kamu sekarang? Raka kaget. Pekerjaan apa, Bu? Alia menghela napas panjang. Menatap mata Raka tanpa berkedip. Kamu akan menjadi tunangan palsuku selama beberapa minggu. Klik. Dunia Raka seolah berhenti. Bu. Wajahnya berubah pucat. Maksud ibu, saya, tunangan. Ibu? Palsu. Tegas Alia. Hanya untuk beberapa minggu. Hanya pura-pura. Raka mematung. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Alia melanjutkan. Ayahku menekan aku untuk bertunangan dengan seseorang yang tidak aku cintai. Aku butuh seseorang untuk membantuku keluar dari situasi itu. Seseorang yang bisa aku percaya. Tapi Bu, saya cuma OB. Raka mundur setengah langkah, seolah tidak pantas berada di ruangan itu. Alia berdiri, berjalan mendekat, hingga hanya berjarak 2 langkah darinya. Justru itu alasannya, kata Alia pelan. Kamu tidak punya kepentingan. Kamu tidak akan memanfaatkan aku. Tidak seperti mereka. Raka masih terdiam, bingung, kaget, dan takut. Alia menatapnya serius. Tolong, Raka. Aku tidak punya pilihan lain. Hening panjang mengisi ruangan. Raka menunduk. Dalam hatinya, ia mendengar suara neneknya, melihat wajah yang ia cintai, yang membutuhkan pengobatan mahal. Satu keputusan ini bisa membantu neneknya. Dan ia tahu, Alia bukan orang yang mudah meminta tolong. Jika ia melakukannya, berarti situasinya benar-benar genting. Raka menghela napas. Kalau ini bisa membantu ibu. Ia menatap Alia. Saya bersedia. Alia menutup mata lega. Seolah beban besar terangkat dari pundaknya. Namun ia tidak tahu bahwa keputusan gila ini akan membuka pintu ke serangkaian kejadian yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Dan ia sama sekali belum tahu bahwa laki-laki yang ia pilih sebagai tunangan palsu ternyata bukan OB biasa. Raka datang ke ruang CEO dengan langkah pelan namun mantap. Tangannya sedikit berkeringat, tapi wajahnya tetap tenang seperti biasa. Ia mengetuk pintu 2 kali. Masuk, suara Alia terdengar lembut namun tegas. Ketika Raka membuka pintu, ia melihat Alia berdiri di depan jendela besar, menatap panorama kota yang sibuk. Cahaya sore memantul di rambutnya, membuat gadis itu tampak seperti lukisan hidup, cantik, elegan, dan tidak tersentuh. Raka langsung berdiri tegap. Bu Alia, Anda memanggil saya? Alia berbalik perlahan. Ada sesuatu di matanya, kecemasan, mungkin. Atau keraguan.
Tapi yang paling jelas adalah rasa malu yang berusaha ia sembunyikan. Ya, ucapnya sambil menarik napas panjang. Duduklah. Raka menurut. Ia tidak biasa diperlakukan seperti ini. CEO memintanya duduk. Itu saja sudah cukup membuat beberapa karyawan iri kalau melihat. Alia ikut duduk di kursi seberang, menyilangkan kaki dengan elegan. Ia menatap Raka lama, seperti sedang mengukur apakah ia bisa mempercayainya. Dan semakin lama ia menatap, semakin Alia mengingat aura yang sempat membuatnya berhenti bernapas. Ketenangan itu, tatapan jernih, cara Raka bicara yang sopan tapi penuh wibawa. Alia akhirnya bicara. Raka, aku akan langsung ke inti. Raka mengangguk. Silakan. Aku butuh bantuanmu. Raka sedikit mengernyit. Bantuan apa, Bu? Kalau soal pekerjaan, saya. Bukan tentang pekerjaan. Alia memotong cepat. Ini tentang hidupku. Raka terdiam. Alia menarik napas panjang lagi, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan, ayahku memaksaku untuk bertunangan dengan seseorang. Dirga, putra pemilik Harmadi Group. Mata Raka mengeras. Nama itu sering ia dengar. Dirga, sombong, angkuh, bermasalah, namun punya kekuasaan besar. Orang-orang di perusahaan tidak suka menyebutnya, tapi hampir semua tahu sifat buruknya. Aku tidak ingin menikah dengan seseorang seperti itu, lanjut Alia. Jadi aku bilang pada ayah bahwa aku sudah punya tunangan. Raka menelan ludah perlahan. Ia mulai mengerti arah pembicaraan ini. Alia menunduk. Masalahnya, aku tidak benar-benar punya tunangan. Aku hanya berbohong untuk mengulur waktu. Ia mengangkat wajahnya lagi, menatap Raka tepat di mata. Dan aku ingin kamu berpura-pura menjadi tunanganku. Keheningan panjang turun seperti kabut tebal di ruangan itu. Raka sampai lupa bernapas sejenak. Wajahnya kosong, tubuhnya kaku. Iya. OB. Seorang office boy. Pertunangan palsu dengan CEO? Alia melanjutkan cepat, seperti takut Raka kabur sebelum ia selesai bicara. Aku tahu ini gila. Sangat gila. Bahkan aku sendiri tidak percaya aku mengatakannya. Tapi setelah melihat tadi, caramu berbicara dengan vendor yang menipu perusahaan, ketegasanmu, caramu menahan emosi, kamu terlihat jauh lebih meyakinkan daripada semua pria yang coba mendekatiku. Pujian itu seperti pukulan tersendiri bagi Raka. Bu, saya hanya OB, ucap Raka perlahan. Saya membersihkan lantai, membuat kopi, menata ruang meeting. Mengapa saya? Alia menatapnya dalam. Karena kamu berbeda. Raka terdiam. Dan itu membuat Alia melanjutkan lebih yakin. Kamu tidak akan mempermalukanku di depan ayah. Kamu jelas lebih berbudi daripada Dirga. Dan, entah kenapa aku merasa bisa mempercayaimu. Alia berhenti sejenak, sebelum menambahkan dengan jujur. Rasa percaya itu sangat langka. Raka menunduk. Kata-kata itu membuat dadanya terasa hangat tapi juga berat. Selain itu, Alia membuka map di mejanya, aku akan membayarmu. Raka mengangkat kepala. Alia mendorong amplop tebal ke arahnya. Ini uang muka. Jumlahnya 60 juta. Jika peran ini berhasil selama 1 bulan, aku akan menambahnya menjadi 160 juta. Raka tercekat. Uang sebesar itu bisa membayar biaya operasi neneknya, obat-obatan, dan kebutuhan rumah selama berbulan-bulan.
Semua ini untuk berpura-pura menjadi tunangan saya, tambah Alia. Raka mengepalkan tangan pelan. Ia menatap amplop itu lama. Sangat lama. Di satu sisi, ia butuh uang itu. Sangat butuh. Di sisi lain, perannya terlalu besar, terlalu berisiko. Kalau ketahuan, ia bisa dipecat. Bisa dituduh macam-macam. Bahkan bisa masuk penjara karena manipulasi image perusahaan. Kenapa saya? Raka mengulang pertanyaan itu, kali ini dengan nada sedikit kecewa. Perusahaan ini punya puluhan direktur muda. Punya konsultan tampan, punya manajer yang bisa beli 5 jas mahal sekaligus. Tapi Anda memilih saya, OB, yang bahkan banyak orang tidak anggap keberadaannya? Alia memandangnya lama. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Baru setelah beberapa detik, ia menjawab dengan suara yang sangat jujur. Karena kau bukan orang yang akan memanfaatkan keadaan. Raka tak bisa menjawab. Kata-kata itu menusuk. Dan satu hal lagi. Alia mencondongkan tubuh sedikit. Tatapannya berubah serius. Sejak pertama aku melihatmu, aku merasa kamu menyembunyikan sesuatu. Jantung Raka berdegup kencang. Tubuhnya menegang. Namun ia tetap berusaha terlihat tenang. Sesuatu? Raka pura-pura bingung. Alia mengangguk. Ya. Kamu bukan cuma OB biasa. Caramu bicara, caramu memandang orang, caramu mengamati keadaan. Kau seperti seseorang yang dilatih untuk hal-hal yang lebih besar. Raka terdiam lama. Matanya menunduk. Ia berusaha menjaga ekspresi tetap datar. Alia akhirnya bersandar kembali. Ia menutup map di depannya. Aku tidak peduli apa yang kamu sembunyikan. Tapi aku tahu kamu bisa memainkan peran ini lebih baik dari orang manapun. Ia melanjutkan dengan nada pelan, aku tidak minta kamu bohong soal masa lalumu. Aku hanya minta kamu membantuku. Alia menatap Raka dengan mata jujur. Mata yang tak meminta belas kasihan, melainkan kepercayaan. Dan itu yang membuat Raka luluh. Ia menarik napas panjang. Lalu berkata, "Jika saya setuju, apa yang harus saya lakukan?" Alia langsung mengeluarkan secuil senyum lega. Bukan senyum profesional seperti biasanya, tapi senyum manusia yang akhirnya menemukan pegangan. Kita mulai dengan mengubah penampilanmu. Alia berdiri. Kamu butuh baju, jam tangan, potongan rambut. Kamu harus belajar bersikap seperti pasangan CEO. Tentu saja, kalau orang melihat Raka dalam balutan pakaian mahal, identitasnya bisa pecah kapan saja. Itu risiko. Tapi demi neneknya, demi kebutuhan hidup, demi seseorang yang terlihat sungguh-sungguh memohon, Raka mengangguk pelan. Saya terima, Bu. Saya akan jadi tunangan palsu Anda. Alia mengembuskan napas panjang, seperti beban besar terangkat. Terima kasih, Raka. Suaranya sedikit bergetar. Raka berdiri. Mulai kapan, Bu? Alia menatap jam. Lalu berkata, mulai hari ini. Sore itu, mereka pergi ke butik terkenal di pusat kota. Begitu masuk, seluruh staf butik langsung mengira Raka adalah pengusaha muda kaya. Alia memilihkan jas, kemeja, celana, hingga jam tangan premium. Harga totalnya setara gaji Raka selama 5 tahun. Raka berkali-kali ingin menolak, tapi Alia selalu berkata, "Kamu harus terlihat meyakinkan."
Ini demi keselamatan reputasiku. Setelah selesai fitting, Raka berubah drastis. OB lusuh itu kini terlihat seperti seseorang yang sangat berbeda. Raut wajahnya memang sama, tapi wibawanya, aura tenangnya, membuat semua staf butik memandang tanpa berkedip. Alia sampai terdiam beberapa detik ketika melihatnya keluar dari ruang ganti. Bukan terpesona, setidaknya ia tidak mau mengakuinya. Hanya tidak menyangka. Raka, Alia berdeham. Kamu cocok sekali dengan itu. Raka menunduk sedikit. Terima kasih. Alia cepat-cepat mengalihkan tatapan, menyembunyikan pipi yang agak memanas. Ia tidak boleh terpengaruh. Ini semua hanya kepura-puraan. Namun dalam hati kecilnya, ia membatin. Bagaimana mungkin seorang OB bisa terlihat seperti pria kelas atas? Alia menepis pikiran itu. Ia meraih ponselnya. Besok, kamu akan ikut rapat keluarga kecil. Nada Alia mendadak tegang. Kamu akan bertemu ayahku. Raka mengangguk tanpa gentar. Dalam dadanya, ada sesuatu yang bergerak, bukan takut, tapi seperti kesiapan. Sebuah aura yang membuat Alia kembali merinding. Seolah Raka bukan OB biasa. Seolah ia terbiasa menghadapi ruang penuh orang penting. Alia menutup malam itu dengan satu pikiran. Siapa sebenarnya Raka? Dan ia belum tahu. Jawaban itu akan mengguncang seluruh hidupnya. Keesokan paginya, Raka berdiri di depan cermin kecil di kamar kontrakannya. Sinar matahari menerobos masuk dari celah jendela, memantul di jas yang kini ia kenakan, jas mahal yang bahkan ia tak berani sentuh kemarin-kemarin. Raka menarik napas panjang. Ia masih terlihat seperti dirinya, namun pada saat yang sama, tidak sama sekali. Ini terlalu mewah, gumamnya lirih. Kainnya halus, potongannya pas di tubuh, warnanya elegan. Bahkan jam tangan di pergelangannya bernilai lebih dari total pendapatannya selama ia bekerja sebagai OB. Namun hari itu, mau tidak mau, ia harus memakainya. Ia akan bertemu keluarga CEO. Keluarga Alia Pramudita. Termasuk ayahnya, Satria Pramudita, komisaris utama yang terkenal keras, dingin, dan sangat tajam dalam membaca karakter orang. Raka merapikan rambutnya sekali lagi sebelum keluar kamar. Pukul 8 pagi, mobil Alia berhenti di depan kontrakan sederhana Raka. Mobil itu tampak terlalu megah dibandingkan lingkungan sekitarnya. Anak-anak kecil berhenti bermain, memandang mobil itu dengan mata berbinar. Ibu-ibu warung menatap penasaran. Beberapa bapak mengerutkan dahi. Ketika pintu mobil terbuka dan Alia keluar, semua tatapan semakin terpaku. Alia berpenampilan formal, blazer putih, kemeja sutra, rambut diikat rapi. Wajahnya terlihat begitu anggun hingga suasana sekitar terasa seperti latar yang tak cocok untuknya. Ia memindai lingkungan sekitar, lalu menatap Raka yang sedang berjalan mendekat. Mata Alia sedikit melebar. Raka, luar biasa tampan hari itu. Tidak seperti OB. Tidak seperti pegawai biasa. Lebih cocok menjadi seseorang dari keluarga konglomerat. Tatapannya mantap, langkahnya teratur, dan penampilan barunya membuatnya tampak berwibawa. Alia sempat kehilangan kata. Kebingungan kecil itu membuatnya nyaris terlihat tersenyum. Ia cepat-cepat menegakkan wajahnya agar tidak terlihat kagum. Pagi, Raka, ucap Alia dengan suara yang dibuat normal. Selamat pagi, Bu Alia. Kau terlihat. Alia ingin berkata luar biasa, tapi ia menggantinya cepat, lebih rapi.
Raka menahan senyum. Terima kasih, Bu. Masuklah. Kita terlambat jika tidak berangkat sekarang. Raka membuka pintu mobil dan duduk di kursi penumpang depan. Saat mobil mulai melaju, Alia mencuri pandang ke arah Raka. Dalam hati ia kembali bertanya-tanya. Kenapa penampilan mahal bisa begitu cocok dengannya? Mereka tiba di rumah keluarga Alia, atau lebih tepatnya, mansion luas dengan halaman sebesar lapangan sepak bola kecil. Pilar-pilar tinggi, kaca bening raksasa, taman dengan kolam koi, semuanya memancarkan satu pesan. Ini rumah orang yang benar-benar kaya. Alia memegang lengan Raka, menyuruhnya mengikuti langkahnya. Saat mereka berjalan, beberapa pelayan rumah menatap penuh penasaran. Wajah mereka mempertanyakan dalam hati. Siapa lelaki ini? Mengapa berjalan di sebelah Nona Alia? Mengapa terlihat begitu penting? Raka menahan napas sejenak. Ia bukan gugup, lebih ke mencoba membaca situasi. Dan itu semakin membuat Alia yakin. Pria ini terlalu tenang untuk seorang OB. Di dalam ruang keluarga, Satria Pramudita duduk menunggu. Ia pria berusia 50-an, berwibawa, wajahnya tegas dengan sorot mata yang dapat menembus kebohongan. Di sampingnya, duduk Bunda Alia, seorang wanita anggun yang lebih ramah, tapi tetap tajam melihat apapun. Begitu Raka dan Alia masuk, Satria langsung berdiri sedikit, menatap Raka dari ujung kepala hingga kaki. Seolah menilai, menimbang, mengukur isi jiwa. Raka membalas tatapan itu dengan tenang, tanpa membuang muka. Sikap itu membuat alis Satria naik sedikit. Bunda Alia tersenyum hangat. Oh, jadi ini calon tunanganmu, Alia? Alia mengangguk. Ya, Bu. Raka menundukkan kepala hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Satria menyilangkan tangan. Nama kamu? Raka, Pak. Pekerjaan? Alia buru-buru menjawab. Ayah, kita baru mulai, jangan. Namun Satria mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Aku ingin mendengar darinya langsung. Raka mengepalkan tangannya perlahan. Ini bagian tersulit. Jika ia mengaku sebagai OB, semuanya selesai. Tapi Alia bergerak cepat. Ayah, Raka sedang dalam masa transisi pekerjaan, ucap Alia diplomatis. Dia sedang membangun usaha kecil-kecilan dan... Satria menatap Alia tajam, membuat gadis itu terdiam. Lalu pria itu kembali menatap Raka. Anak muda, aku hanya ingin tahu, kau yakin bisa melindungi anakku? Lantai seakan menjadi lebih dingin. Suara Satria seperti menembus tulang. Namun Raka menjawab tanpa ragu. Jika saya mendapat kehormatan untuk berada di samping Nona Alia, saya akan memastikan beliau selalu aman, Pak. Dengan seluruh kemampuan yang saya miliki. Satria memandangnya lama. Alia ikut menatap Raka, terperangah. Jawaban itu sama sekali tidak terdengar seperti jawaban orang biasa. Ada sesuatu di cara Raka mengatakannya. Keberanian, kejujuran, dan kekuatan yang terdengar nyata. Satria akhirnya tersenyum kecil, senyum yang jarang sekali muncul. Bagus. Aku suka keberanianmu. Alia memejamkan mata lega. Bunda Alia ikut angkat bicara. Alia tidak pernah membawa laki-laki ke sini sebelumnya. Kamu yang pertama, Raka. Raka menunduk hormat. Saya berterima kasih atas kesempatan ini, Bu. Alia tiba-tiba tersipu.
ia memang tidak pernah membawa pria pulang. Bahkan saat pacaran dulu, ia terlalu sibuk bekerja. Bunda Alia lalu berdiri dan memegang tangan Raka. "Sini, duduk. Kita sarapan bersama." Keluarga itu berjalan menuju meja makan besar. Pelayan menyiapkan makanan hangat. Namun ketika semua mulai duduk, Satria kembali mengamati Raka. Cara duduknya kok rapi, gumamnya pelan. Posturnya seperti orang yang pernah ikut pelatihan. Alia langsung tegang. Raka hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Saya biasa menjaga postur, Pak. Itu membantu saya bekerja lebih efektif." Satria menatapnya beberapa detik, lalu tertawa kecil. Anak ini menarik. Alia mengembuskan napas lega untuk kedua kalinya. Sarapan pun dimulai. Bunda Alia bertanya banyak hal. Apa hobi Raka, di mana ia besar, apa makanan favoritnya. Raka menjawab dengan sopan dan bijak. Tidak berlebihan. Tidak memberi informasi sensitif. Alia memperhatikannya, dan semakin lama semakin bingung. Cara makan Raka rapi. Cara memegang gelas elegan. Cara bicara seperti orang dari keluarga terdidik. Tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa ia seorang ngobe. Alia menggigit bibir. Tidak mengerti. Tidak mengerti sama sekali. Siapa sebenarnya lelaki ini? Setelah sarapan, Satria mengajak Raka berjalan-jalan di taman belakang. "Raka," ucap Satria tanpa basa-basi, "Alia adalah satu-satunya putri saya. Saya mencintainya lebih dari bisnis manapun. Jika kau berniat menyakitinya, aku orang pertama yang akan menghancurkanmu." Raka membalas tatapan itu dengan tegas. "Dengan seluruh hormat, Pak, jika saya sampai menyakiti beliau, saya sendiri yang akan menghukum diri saya." Satria kembali terdiam. Selama hidupnya, ia sudah bertemu ratusan pria, politisi, pengusaha, pejabat, pemain saham. Tidak ada yang menjawab setegas dan setenang pemuda di depannya ini. Ia menepuk bahu Raka sekali. "Kau bukan laki-laki biasa, ya?" Jantung Raka terhenti sejenak. Namun ia hanya tersenyum samar. "Saya hanya berusaha menjadi laki-laki yang baik, Pak." Satria menatapnya lama, lalu berjalan kembali ke rumah. Dalam hati kecilnya, ia berkata, "Anak ini jelas punya masa lalu yang besar." Setelah semua usai, Alia dan Raka kembali ke mobil. Begitu pintu tertutup, Alia langsung menoleh cepat. "Raka." "Ya, Bu? Kenapa kamu tadi bisa begitu?" Raka menatap Alia bingung. "Begitu bagaimana?" Alia mendekat sedikit. "Cara bicaramu, tatapanmu, gesture tubuhmu, semua seperti seseorang yang terbiasa dengan dunia bisnis. Kamu bahkan menghadapi ayahku tanpa gemetar sedikit pun. Pria-pria yang lebih berpendidikan darimu saja bisa ketakutan." Raka terdiam beberapa detik, lalu menatap keluar jendela. "Tidak ada yang spesial dari saya, Bu." Alia mengerutkan kening. Ia tahu itu bohong. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, Raka tiba-tiba berkata, "Bu, setelah ini, apa yang harus saya lakukan sebagai tunangan palsu Anda?" Alia terdiam sesaat. Lalu wajahnya mengeras. "Mulai besok, kita akan tampil bersama di acara perusahaan." Raka mengangguk. "Baik." Alia menatapnya lama, sebelum akhirnya berbisik, "Raka, kamu semakin membuatku yakin bahwa kamu bukan orang biasa." Dan Raka hanya menunduk diam.
menyembunyikan rahasia yang bahkan Alia belum siap mengetahuinya. Acara besar perusahaan itu diselenggarakan di ballroom hotel mewah, tempat di mana para direktur, investor, dan pengusaha besar berkumpul. Hari itu, PT Pramudita Group menggelar anniversary sekaligus peresmian proyek besar mereka. Lampu gantung kristal memenuhi langit-langit ruangan. Para tamu memakai jas mahal dan gaun elegan. Musik piano lembut mengalun. Semuanya terlihat seperti dunia yang tidak pernah Raka bayangkan akan ia masuki. Namun kini ia berdiri di sana. Di samping Alia. Sebagai tunangan palsunya. Sejak mereka masuk, tatapan para tamu langsung tertuju pada mereka berdua. Bukan hanya karena Alia, CEO muda nan cantik itu, tampil anggun dengan gaun hitam sederhana namun memukau, tapi juga karena pria di sampingnya. Raka. Ia memakai jas yang disesuaikan khusus untuknya. Rambutnya tertata rapi. Aura ketenangannya membuatnya tampak berbeda. Berkelas. Bahkan lebih berkarisma daripada sebagian besar direksi muda yang hadir. Beberapa tamu mulai berbisik. Siapa dia? Calon suami Bu Alia, katanya. Masa? Tidak pernah lihat sebelumnya. Kelihatan tenang sekali, ya? Mirip eksekutif luar negeri, bukan Nobe. Alia mendengar bisikan-bisikan itu dan tanpa sadar merasakan dadanya menghangat. Ada sedikit, sekali lagi, sedikit rasa bangga. Siapapun yang melihat, pasti mengira Raka adalah pengusaha besar. Bahkan bukan hanya terlihat, tapi terasa. Alia melirik Raka. Ia ingin memastikan bahwa pria itu tidak grogi. Namun alih-alih gugup, Raka tampak terlalu biasa. Matanya memperhatikan ruangan, tangannya santai, wajahnya netral namun tak kehilangan wibawa. Raka, bisik Alia, kamu baik-baik saja? Raka menoleh pelan. Saya tidak apa-apa, Bu. Itu masalahnya. Alia mendesah pelan. Seharusnya kamu sedikit gugup. Sedikit saja. Raka tersenyum kecil. Kalau saya gugup, saya takut mengecewakan Anda. Dek. Alia cepat-cepat menoleh ke arah lain agar pipinya tidak memerah. Fokus saja. Jangan bicara kalimat yang membuatku sulit berpikir. Raka menunduk hormat. Acara berjalan lancar. Direktur utama naik ke panggung untuk memberikan sambutan. Investor berdatangan. Para wartawan memotret sana-sini. Saat waktu networking tiba, beberapa petinggi perusahaan menghampiri Alia. Dan mereka, secara otomatis, juga menghampiri Raka. Selamat malam, Bu Alia, sapa seorang direktur senior. Boleh kenalkan calon suami Anda ini? Alia tersenyum profesional. Ini Raka. Direktur itu menyodorkan tangan. Senang bertemu, Raka. Raka menjabat tangan pria itu dengan kekuatan yang pas, tidak berlebihan, tidak juga lemah. Direktur itu langsung terkesan. Pegangan tanganmu mantap sekali, anak muda. Kau di bidang apa? Raka menjawab dengan tenang, saya sedang dalam transisi pekerjaan, Pak. Jawaban aman, tidak bohong, tidak menyebutkan bahwa ia OB. Direktur senior mengangguk. Oh, bagus. Cara bicaramu tidak seperti pemula. Kau terlihat punya potensi besar. Alia memalingkan wajah. Entah kenapa ia merasa bangga lagi. Setelah serangkaian perkenalan, Alia dan Raka berdiri sebentar di sudut ruangan untuk istirahat. Namun yang terjadi justru sebaliknya, semakin banyak tamu menghampiri mereka.
Beberapa investor wanita muda bahkan sedikit berlebihan menyapa Raka. Mas? Raka, ya? Duh, saya kira tadi model internasional. Atau jangan-jangan anak konglomerat yang disembunyikan? Alia nyaris tersedak anggur putih. Ia menahan tawa sekaligus, kecemburuan yang bahkan ia tak ingin akui. Raka menjawab sopan, "Saya hanya tunangan Alia." Kata "hanya" itu entah mengapa membuat Alia tersentak sedikit. Salah satu investor wanita terkekeh. "Oh, jelas-jelas kamu menang jackpot, Nona Alia." Alia tersenyum kecil. "Saya pikir saya juga beruntung." Raka sempat menoleh ke arah Alia, matanya sedikit melembut. Alia cepat-cepat memalingkan wajah. Setelah beberapa saat, datang seseorang yang membuat udara di ruangan berubah dingin. Dirga. Ia masuk dengan jas mahal mencolok, gaya rambut licin, dan senyum sombong yang seolah berkata, "Aku pemilik dunia." Beberapa perempuan di ruangan itu tampak terpesona, tapi tatapan Alia hanya mengeras. Laki-laki itu langsung menuju mereka tanpa basa-basi. "Alia," sapa Dirga dengan nada angkuh. "Kamu benar-benar membawa laki-laki ini sebagai tunanganmu?" Alia berdiri lebih tegap. "Iya." "Ada masalah?" Dirga memandang Raka dari ujung rambut hingga ujung kaki, tertawa kecil seperti meremehkan. "Maaf, ini bukan maksud merendahkan, tapi aku tidak pernah melihat pria ini di acara bisnis manapun." "Kamu yakin dia bukan cuma dekorasi?" Alia memijit tangannya, menahan emosi. Sementara Raka tetap tenang. "Mas Dirga," ucap Raka sopan, "sepertinya Anda terlalu cepat menghakimi." "Apa?" Seorang pria sejati menilai orang lain dari caranya bersikap, bukan dari seberapa sering ia tampil di media. Beberapa tamu yang berada di dekat mereka langsung menoleh. Dirga terdiam 1 detik, 2 detik, sebelum wajahnya memerah. Alia hampir membuka mulut untuk menegur Raka karena terlalu berani, tapi di dalam hati, ia bangga. Sangat bangga. Dirga mendekat. "Aku tidak suka kata-katamu, anak baru." Raka mengangkat wajah sedikit. Tatapannya tegas tapi sopan. "Dan saya tidak suka sikap Anda terhadap tunangan saya." Alia terkejut. Tatapannya langsung mengarah ke Raka. Ia ingin protes bahwa itu hanya pura-pura, tapi mulutnya tidak bisa berkata apa-apa. Kata "tunangan saya" terdengar terlalu nyata. Dirga semakin marah. Namun sebelum ia bisa membalas, seorang investor senior mendekat dan menepuk bahunya. "Dirga, sudah. Kamu bikin malu. Anak muda ini jauh lebih berwibawa daripada kamu. Ayo minggir." Tawa tamu-tamu kecil terdengar. Dirga terpaksa mundur. Ia menatap Alia penuh amarah. "Permainan kalian tidak akan lama. Aku akan bongkar semuanya." Raka menjawab santai, "Silakan. Kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya." Dirga pergi dengan langkah penuh emosi. Alia memandang Raka. "Raka, kenapa kamu bicara seperti itu?" "Seperti apa, Bu?" Seperti kamu benar-benar siap melindungiku sebagai tunangan sungguhan." Raka memalingkan wajah sedikit. "Ada orang yang melewati batas. Saya tidak bisa diam." Alia menelan ludah. Sikap itu membuat hatinya bergetar. Acara berlanjut, namun fokus para tamu kini sebagian besar tertuju pada Raka. Beberapa anak direktur bahkan mendekat untuk mengajak bicara. "Mas Raka, boleh tukar kontak?"
Kami punya komunitas bisnis muda. Mau ikut? Anda lulusan mana? Cara bicaramu sangat berkelas. Raka menjawab semuanya dengan sopan dan singkat. Namun justru kesederhanaannya membuat semua orang makin penasaran. Alia hanya bisa melihat dari jauh sambil menghela napas. Kok bisa jadi pusat perhatian begini? Gumamnya, separuh kagum, separuh bingung. Tiba-tiba, ayahnya muncul di sampingnya. Saya perhatikan Raka menarik banyak minat. Alia memutar mata. Ayah, jangan mulai. Tapi ayah akui, anak itu memang punya harisma. Tidak seperti laki-laki sembarangan. Alia tercenung. Itu juga yang ia rasakan. Satria menatap putrinya. Jaga hati, Alia. Alia tersentak. Maksud ayah? Kamu mulai melihat dia lebih dari sekadar tunangan palsu, kan? Alia membeku. Ia ingin membantah, tapi tidak bisa. Satria menepuk pundaknya lembut. Kata-kata yang terucap bisa dipura-pura, tapi mata tidak bisa berbohong. Alia menggertakkan gigi. Ayah. Satria hanya tersenyum kecil dan pergi. Alia menoleh ke arah Raka, yang sedang berbicara sopan dengan dua direktur muda. Cara berdirinya, cara mendengarnya, cara memberikan respons, semuanya sempurna. Tidak satupun menunjukkan bahwa ia berasal dari latar belakang sederhana. Hatinya berdetak lebih cepat. Ia menghela napas dalam-dalam. Tunangan palsu ini terlalu meyakinkan. Di akhir acara, ketika semua orang mulai pulang, Alia dan Raka berjalan keluar berdua. Hening menyelimuti mereka. Sampai akhirnya Alia berkata, Raka. Ya, Bu? Kamu sadarkan, seluruh ruangan hari ini terpesona olehmu? Raka menoleh sedikit, wajahnya tetap tenang. Saya hanya berusaha tidak membuat Anda malu. Alia berhenti berjalan. Raka ikut berhenti. Alia menatapnya dalam. Terima kasih, ucap Alia pelan. Kamu membuatku terlihat baik hari ini. Raka tersenyum tipis. Saya hanya menjalankan peran yang Anda berikan. Alia ingin menjawab tidak. Kamu lebih dari itu. Tapi ia menahan. Karena hatinya sudah mulai kabur batasnya. Raka membuka pintu mobil untuk Alia. Namun sebelum ia masuk, Alia sempat mengucapkan sesuatu yang membuat jantung Raka berdetak sedikit lebih cepat. Raka, kalau kamu terus bersikap seperti ini, aku takut aku yang lupa kalau ini cuma pura-pura. Raka terpaku. Alia buru-buru masuk ke mobil, menutup pintu, menyembunyikan wajahnya yang memerah. Raka berdiri diam selama beberapa detik, memandang pintu mobil yang tertutup. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Takut bahwa batas antara pura-pura dan kenyataan akan segera hancur. Suasana ballroom malam itu masih ramai, penuh kilau lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya ke seluruh ruangan. Acara gala yang diadakan perusahaan Alia, Pramudita Corp, merupakan momen tahunan yang mengundang ratusan tamu penting. Musik klasik mengalun pelan di latar belakang, membuat suasana semakin elegan. Tapi bagi Raka, malam itu bukan tentang glamor, melainkan pertahanan penuh kewaspadaan. Ia sudah merasakan tatapan tajam Dirga dari kejauhan sejak mereka tiba. Tatapan yang tak pernah berhenti mengamati, seolah Dirga sedang menunggu celah untuk melompat dan menerkam. Alia berdiri di sampingnya, tersenyum ramah kepada para tamu. Tetapi Raka tahu senyum itu dipaksa, terutama ketika menyadari Dirga juga ada di ruangan yang sama. Dia mengikutimu sejak tadi,
gumam Raka pelan sambil sedikit menunduk agar hanya Alia yang mendengar. Alia melirik Dirga yang sedang berbicara dengan beberapa petinggi perusahaan saingan. Aku tahu. Dia pasti sedang mencari cara menjatuhkan kita. Biarkan aku yang menghadapi, balas Raka. Alia menggeleng. Tidak. Kita hadapi bersama. Kata-kata itu membuat dada Raka terasa hangat. Kebersamaan yang selama ini ia pandangi dari jauh, kini ia rasakan di sisi wanita yang ia cintai. Namun rasa hangat itu tidak bertahan lama. Karena di kejauhan, Dirga mulai melangkah mendekat. Selamat malam, Alia. Raka. Dirga tersenyum, tapi tak ada keramahan di matanya. Senyumnya hanya topeng. Alia membalas dengan senyum tipis. Ada perlu apa? Aku hanya ingin memberi ucapan selamat atas tunangan kalian. Dirga menekankan kata tunangan dengan nada yang jelas menyimpan sindiran. Raka tetap menjaga ketenangan. Sorot matanya dingin namun sopan, membuat Dirga justru terlihat seperti pihak yang tidak berkelas. Dirga menatap Raka lama, sangat lama, sebelum akhirnya berkata pelan, kau cocok juga memakai jas mahal begitu. Padahal, pekerjaanmu biasanya membersihkan gedung, bukan? Alia spontan menegang. Dirga, jangan. Tidak apa, Bu Alia, potong Raka dengan suara halus. Memang itu pekerjaan saya. Raka tersenyum kecil. Tidak tersinggung, tidak marah. Itu justru membuat Dirga semakin geram. Ya. Ovas Bu. Aku sudah pastikan sendiri, ujar Dirga sambil menyeringai puas. Alia membelalak kaget. Apa maksudmu? Dirga pura-pura terkejut, lalu mengambil ponselnya. Kau tidak bilang pada tunanganmu, Raka? Atau, tunangan palsumu ini memang tidak peduli latar belakangmu? Alia merasakan jantungnya berdegup cepat. Dirga, hentikan. Terlambat. Dirga memutar layar ponsel menghadap para tamu yang mulai mengerumun setelah mendengar suara yang meninggi. Di layar itu terlihat data Raka. Nama, Raka Adiasa. Jabatan, Ovas Bu Pramudita Corp. Gaji, standar OB. Alamat, kosan sederhana di gang kecil. Tamu-tamu mulai berbisik. Beberapa tertawa kecil. Beberapa lainnya terlihat bingung. Dirga melangkah lebih dekat, suaranya dibuat nyaring agar semua orang mendengar. Ini tunangan Alia Pramudita? Seorang OB. Alia merasa wajahnya memanas. Rasa malu, marah, dan terhianati bercampur menjadi satu. Tapi ia masih mencoba menahan diri. Dirga, kau menyelidiki karyawan tanpa izin. Bukan itu poinnya, seru Dirga. Poinnya adalah, Alia berbohong. Ia membuat tunangan palsu hanya demi menolak lamaran keluargaku. Alia tertegun. Itu benar, itu memang awalnya alasannya. Tapi cara Dirga membeberkannya membuatnya terlihat hina. Dan kau? Dirga menoleh ke Raka sambil mendekat, hampir menempel. Kau ikut berbohong. Menipu semua orang. Apa kau kira memakai jas dan sepatu mahal membuatmu layak berdiri di sini? Tatapannya merendahkan. Alia berusaha menahan Dirga, namun Dirga justru mendorong tangan Alia dan berfokus pada Raka. Jawab, OB. Apa kau kira kau pantas? Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap Dirga dengan sorot tenang yang membuat pria angkuh itu semakin marah. Diamnya Raka bukan tanda takut, justru sebaliknya.
Itu tanda bahwa Raka tidak merasa perlu memberikan pembenaran kepada siapapun. Itulah yang membuat Dirga makin naik darah. Beraninya kau berpura-pura menjadi tunangan Siyo. Dasar pembohong. Nok, nok. Suara Alia tiba-tiba bergetar. Cukup, Dirga. Dirga menoleh, tapi sebelum ia sempat bicara, Alia menyambung dengan suara pecah, aku yang meminta Raka membantuku. Dia tidak pernah membohongi siapapun. Ah, jadi kau mengaku? Dirga terbahak. Bagus. Sekarang semua orang tahu kau rela mencari seorang OB untuk jadi tamengmu. Alia membeku. Hatinya terasa diremas. Komentar itu menyakitinya lebih dari yang ia duga. Ia menoleh pada Raka. Saat mata mereka bertemu, Alia melihat kesedihan di sana, bukan karena Dirga, tapi karena ia merasa membawa Raka ke situasi ini. Alia membuka mulut, ingin membela Raka lagi, tapi Raka pelan menggeleng. Tidak apa, bisiknya. Dirga kembali menyeringai. Alia, kau sungguh putus asa sampai memilih dia? Seorang tidak punya apa-apa. Raka masih diam. Tatapannya gelap namun tidak padam. Namun saat Dirga mulai menunjuk-nunjuk dan hampir menyentuh Alia, Raka bergerak cepat, menyingkirkan tangan Dirga. Cukup. Jangan sentuh dia. Sorakan kecil terdengar dari beberapa tamu. Kaget bercampur kagum. Ada aura berwibawa dari Raka yang tak bisa dijelaskan. Tapi Dirga justru tertawa mengejek. Lihat. OB ini bahkan berlagak jadi pahlawan. Lalu dengan suara yang dibuat keras, ia berkata, kalau dia benar-benar seseorang, kau pikir aku tidak menemukan apa-apa? Tidak ada harta. Tidak ada keluarga terpandang. Tidak ada latar belakang spesial. Dia bukan siapa-siapa. Alia terdiam. Dadanya sesak. Kata, bukan siapa-siapa, terasa seperti pisau yang menembus jantungnya, bukan untuk dirinya, tapi untuk Raka. Seluruh ballroom mendadak hening. Dan di tengah keheningan itu, Alia berbisik dengan suara patah. Raka, kenapa kau tidak bilang apa-apa? Kenapa kau tidak membiarkan aku menjelaskan semuanya pada ayah? Raka menatap Alia lama. Lalu, dengan suara pelan, karena aku tidak ingin mempersulitmu. Kesederhanaan jawaban itu justru menusuk lebih dalam. Tiba-tiba suara berat ayah Alia terdengar dari belakang. Alia. Raka. Ke ruangan saya sekarang. Semua kepala menoleh. Raka menghela napas. Alia menggenggam ujung gaunnya, tangannya bergetar. Dirga tersenyum puas melihat kekacauan yang ia ciptakan. Dan malam itu, sebelum mengikuti ayah Alia pergi, Raka menunduk hormat kepada seluruh tamu dan berbisik pada Alia. Terima kasih, sudah percaya padaku. Kata-kata itu terasa seperti perpisahan. Alia menahan napas, merasa ada sesuatu yang akan hancur. Dan ia benar, karena setelah malam itu, segalanya tidak akan sama. Hening menyelimuti ruang kerja besar milik ayah Alia. Ruangan itu biasanya megah, penuh wibawa, tapi malam ini terasa seperti ruang pengadilan. Lampu gantung besar tak lagi tampak indah, melainkan menyorot tegas pada 3 orang yang berdiri di tengah ruangan, ayah Alia, Alia, dan Raka. Ayah Alia menatap keduanya tanpa berkedip. Tatapannya dingin, tajam, penuh kecurigaan. Di belakang mereka, suara gala yang masih berlangsung samar-samar terdengar dari balik pintu tebal. Duduk, perintahnya. Alia duduk perlahan, sementara Raka memilih berdiri. Ia menunduk hormat,
sikap yang ia pegang bahkan saat kondisi tak bersahabat sekalipun. Ayah Alia memulai dengan suara berat. Raka, saya menghargai kerja kerasmu selama ini. Tapi apa yang terjadi malam ini memalukan. Untuk keluarga saya. Untuk perusahaan. Ia menatap Raka dengan tekanan. Apa kau sadar apa yang sudah kau lakukan? Raka menarik napas dalam, lalu menjawab dengan tenang, yang saya lakukan hanya mengikuti permintaan putri Anda, Pak. Saya tidak pernah berniat menipu siapapun. Alia buru-buru menoleh. Ayah, itu benar. Raka bukan menyamar karena ingin keuntungan, itu aku yang. Akan tetapi ayahnya mengangkat tangan, menghentikan ucapannya seketika. Alia, diam dulu. Alia mengatupkan bibir, menahan kesal dan gelisah. Ayah Alia kembali menatap Raka. Kalau kau benar-benar ingin membantu Alia, kenapa tidak bilang dari awal bahwa kau bukan siapa-siapa? Bahwa statusmu hanya OB. Kalimat itu menusuk Alia lebih dari siapapun. Ia memejamkan mata, mencoba menahan emosi yang hampir meledak. Tuan, jawab Raka hati-hati, saya tidak pernah menyembunyikan status saya. Saya hanya tidak ditanya. Jawaban itu sederhana, jujur, namun membuat ayah Alia terdiam sejenak. Baiklah. Apapun alasannya, yang jelas ini sudah mencoreng nama baik perusahaan. Ayahnya berdiri, bersedekap. Mulai besok, kau tidak perlu datang bekerja lagi. Alia langsung berdiri. Ayah, tidak adil begitu saja memecat Raka. Ini bukan soal adil atau tidak, jawab ayah Alia tegas. Ini soal reputasi. Alia bergetar. Marah. Sedih. Takut. Sementara Raka hanya menunduk, tanpa protes, tanpa membela diri. Saya mengerti, Pak, kata Raka tenang. Saya akan pergi. Aku tidak mengizinkanmu. Alia hampir teriak. Raka menoleh, sedikit tersenyum. Alia, terima kasih sudah berusaha membelaku. Alia menggigit bibir, menahan air mata yang mulai naik. Jangan pergi. Jangan tinggalin aku begitu saja. Suara Alia yang pecah membuat ayahnya terperanjat. Ia tidak pernah melihat putrinya selemah itu. Alia selalu kuat. Selalu tegar. Tapi untuk seorang OB, ia menangis. Raka menghela napas. Kalau aku tinggal, kau yang akan disalahkan. Aku tidak mau itu terjadi. Alia menatapnya dengan mata berkaca. Kenapa kamu selalu mikir aku? Bagaimana dengan kamu sendiri? Raka tersenyum getir. Aku baik-baik saja. Lalu ia membungkuk hormat pada ayah Alia. Terima kasih atas pekerjaan yang sudah Anda berikan selama ini. Dan sebelum Alia bisa menggenggam tangannya, Raka sudah melangkah keluar. Alia terdiam, terpaku, hanya mendengar langkah kakinya menjauh, hingga hilang. Dadanya seakan kosong. Beberapa jam kemudian, Raka berjalan menyusuri jalan trotoar kota yang mulai sepi. Kilau lampu neon memantul di genangan air hujan. Jas mahal yang ia pakai untuk acara gala kini terlihat tidak cocok dengan suasana jalanan sunyi itu. Tanpa sadar, ia berhenti di depan sebuah halte kosong. Ia duduk pelan, melepas napas panjang untuk pertama kalinya sejak kejadian di ballroom. Sudah lama, gumamnya lirih. Aku tidak merasa seperti ini. Ia menatap langit, mencoba menghilangkan sesak di dada. Tanpa Alia, semuanya terasa lebih hampa dari yang ia bayangkan. Ponselnya berbunyi.
Sebuah pesan masuk. Kau di mana? Tidak ada nama pengirim tercantum, nomor asing. Tapi Raka tahu siapa yang mengirimnya. Ia menaruh ponsel itu kembali ke kantong tanpa membalas. Ia tidak ingin Alia makin terlibat. Keesokan paginya, kota heboh. Media online, grup bisnis, bahkan forum karyawan, semua membahas hal yang sama. Siapa sebenarnya Raka? Foto-foto Raka saat memakai jas di gala tersebar. Beberapa orang bersaksi bahwa Raka berbicara dengan sangat berwibawa. Ada pula yang membuat thread bahwa ayah Alia terlihat seperti menghormati Raka secara tidak sengaja di beberapa momen. Rumor-rumor aneh muncul. Dia bukan OB beneran. Dia sebenarnya keturunan orang kaya tapi menyamar. Dia agen rahasia perusahaan tertentu. Namun rumor itu tidak berlangsung lama. Karena sore harinya, sebuah berita eksklusif keluar. Pewaris sah, Adiasa Group, ditemukan, selama ini menghilang dan menyamar. Alia yang sedang di ruang kerjanya menjatuhkan ponselnya. Tangannya gemetar ketika membaca nama itu. Raka Adiasa. Alia mematung. Napasnya tercekat. Tidak mungkin. Ia segera scroll ke bawah. Adiasa Group, salah satu konglomerasi terbesar di Asia, yang selama ini dipimpin oleh Dewan Direktur karena pewaris tunggalnya menghilang bertahun-tahun. Di bawah paragraf itu, ada foto masa kecil seorang anak lelaki, memiliki tatapan yang sama, sorot mata yang sama, alis yang sama. Dan di bawahnya, foto terbaru. Raka. Dengan jas gala malam tadi. Tanpa senyum. Tanpa topeng. Hanya dirinya apa adanya. Tidak mungkin. Alia menutup mulutnya, air mata jatuh tanpa bisa ia cegah. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Nomor yang sama yang pernah menghubungi Raka malam sebelumnya kini menelponnya. Alia menjawab dengan suara bergetar. Halo? Suara seorang pria tua terdengar di seberang sana. Apa Anda? Nona Alia Pramudita? Ya. Perkenalkan, saya sekretaris utama Adiasa Group. Kami ingin memberitahu bahwa Tuan Muda Raka telah kembali ke kantor pusat. Alia terkejut. Dia kembali. Ya. Dan ada hal yang perlu Anda ketahui. Alia menahan napas. Selama bertahun-tahun beliau menyamar hanya untuk menemukan siapa yang benar tulus bekerja tanpa memandang status. Alia menutup mata, air mata terus mengalir. Dan Tuan Muda Raka menyebut nama Anda. Alia tersentak. Menyebut saya? Ya, Nona. Kami pikir Anda perlu datang. Lalu telepon ditutup. Alia berdiri perlahan. Dadanya penuh sesak. Rasanya campur aduk antara takut, malu, rindu, dan sebuah penyesalan yang menghantam begitu keras. Ia mengambil kunci mobil. Dan dengan air mata yang terus mengalir di pipinya, Alia berbisik pada dirinya sendiri. Raka, aku harus menjelaskan. Aku harus bertemu kamu. Ia keluar dari kantornya dengan langkah cepat. Karena ia tahu. Ini bukan hanya tentang identitas Raka. Ini tentang perasaannya. Tentang perasaan mereka. Dan sebelum semuanya terlambat, ia harus menemui Raka. Langit sore itu berwarna jingga pucat, tapi sinarnya hampir tak terlihat lewat kaca tinggi gedung Adiasa Group. Di lobi megah gedung itu, orang-orang berjas hitam mondar-mandir, sibuk dengan urusan masing-masing, namun suasananya lebih serius dari gedung perkantoran biasa. Ada aura wibawa yang berbeda,
semacam tekanan tak kasat mata bahwa gedung ini bukan perusahaan sembarangan. Alia berjalan masuk dengan langkah cepat, sepatu hak tingginya berdetak tegas di lantai marmer. Dadanya berdegup keras. Tangannya dingin, walaupun ia sudah mengusap berkali-kali agar tidak terlihat tegang. Resepsionis menatapnya, mengenalinya. Nona Alia Pramudita? Silakan, Tuan Muda Raka sudah menunggu di lantai paling atas. Alia tertegun. Tuan Muda Raka. Penyebutan itu membuat hatinya mencelos. Ia mengangguk lemah sebelum masuk ke lift pribadi yang diarahkan resepsionis. Setelah pintu lift tertutup, ia menarik napas panjang, namun dadanya tetap terasa sempit. Kenapa semuanya berubah secepat ini? Bisiknya. Lift melaju naik. Angka-angka digital berubah dengan cepat. 1, 25, 40, 72. Alia memejamkan mata. Ia membayangkan wajah Raka semalam, tenang dalam penghinaan, kuat dalam tekanan, namun menyimpan luka yang tak ia tunjukkan. Dan aku malah tidak ada di sisinya saat dia jatuh. Lift berhenti dengan bunyi lembut. Pintu terbuka ke sebuah lorong panjang dengan kaca besar di sisi kiri yang menunjukkan pemandangan kota dari ketinggian 80 lantai. Di ujung lorong, pintu kantor utama itu terbuka sedikit. Cahaya ruangan di dalamnya tampak hangat. Langkah Alia berat, tapi ia memaksakan diri untuk terus berjalan. Ketika ia sampai di depan pintu, ia mengetuk pelan. Tok, tok. Masuk. Suara itu terdengar. Suara yang ia kenal. Tenang, rendah, dan kini jauh lebih berwibawa daripada sebelumnya. Alia membuka pintu. Dan di sana, di ruangan luas dengan jendela setinggi langit-langit yang menghadap panorama kota, berdiri seorang pria dengan setelan hitam sempurna. Punggungnya tegap, kedua tangannya berada di belakang tubuhnya. Pria itu membalikkan tubuh perlahan. Raka. Tapi bukan Raka yang ia kenal selama ini. Ini Raka yang sebenarnya. Wajah yang sama. Mata yang sama. Namun auranya berbeda. Tegas. Besar. Penuh wibawa yang hanya dimiliki seorang pewaris konglomerat. Alia tak bisa berkata apa-apa. Raka hanya menatapnya tanpa senyum. Tidak dingin, tidak marah, hanya jauh. Seperti ada jarak tak kasat mata di antara mereka yang sebelumnya tidak ada. Alia mengambil langkah kecil maju. Raka. Raka memalingkan wajah sejenak, menghela napas. Kau datang. Nenekmu, bagaimana? Sudah dirawat di sini. Semua baik-baik saja. Alia mengangguk pelan. Syukurlah. Suasana itu terlalu hening. Terlalu menyesakan. Alia akhirnya memberanikan diri. Raka, aku minta maaf. Raka menutup mata sebentar. Tidak perlu. Tapi, Alia, potong Raka lembut tapi tegas. Kau tidak melakukan kesalahan. Alia menggeleng cepat. Aku salah. Aku salah karena membuatmu ikut dalam kebohongan. Aku salah karena tidak melindungimu. Karena saat Dirga mempermalukanmu, aku... Air mata turun tanpa bisa dihentikan. Raka menatapnya lama, lalu berkata pelan, aku tidak terluka karena mereka. Alia tersentak. Lalu, kenapa kau terlihat begitu kecewa semalam? Raka berbalik, tatapannya menembus, seolah menyentuh hatinya langsung. Aku hanya kecewa karena kau berpikir aku hanyalah beban untukmu.
Alia terdiam, dadanya sesak. Aku tidak pernah berpikir begitu. Suaranya pecah. Aku takut. Bukan malu, bukan menyesal. Aku takut kehilanganmu. Itu membuat Raka sedikit terkejut. Alia melangkah maju, menatapnya dengan mata yang penuh air. Aku takut karena, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku peduli pada seseorang lebih dari apapun. Raka memalingkan wajah, tapi Alia menggenggam lengannya. Raka, lihat aku. Perlahan, Raka menoleh. Alia berbisik, aku jatuh cinta padamu. Hening. Begitu dalam, sampai Alia bisa mendengar degup jantungnya sendiri. Raka menahan napas. Sorot matanya perlahan melembut. Alia, jangan begitu. Kenapa? Suaranya nyaris tak terdengar. Karena perasaanmu mungkin hanya karena kita dekat. Alia menggeleng, menatapnya sambil terus menangis. Tidak. Aku jatuh cinta padamu bukan karena kau pewaris kaya. Bukan karena penampilanmu. Tapi karena kau adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa aman. Satu-satunya yang membuatku merasa didengar. Satu-satunya yang membuatku merasa tidak sendiri. Raka merasakan dadanya bergetar. Alia menyentuh dadanya pelan. Dan aku tahu, kau juga merasakan sesuatu. Raka menutup mata, menyerah pada perasaannya sendiri. Alia, aku mencoba menahannya. Karena aku pikir hubungan kita tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Raka membuka mata, dan di sana ada luka yang selama ini ia sembunyikan. Karena aku bukan Raka yang kau kenal. Aku bukan OB biasa. Aku bukan seseorang yang bisa hidup sederhana seperti dulu. Aku, pewaris perusahaan besar. Hidupku penuh politik, kekuasaan, dan ancaman. Dan aku tidak ingin kau terseret semua ini. Alia meraih wajahnya dengan kedua tangan. Kau bodoh. Raka terkejut. Apa? Alia tersenyum di tengah tangisnya. Aku tidak peduli identitasmu. Aku hanya peduli padamu. Dan kalau hidupmu penuh rintangan, maka biarkan aku berjalan bersamamu. Raka menatapnya lama. Sangat lama. Hingga akhirnya, dinding di dalam dirinya runtuh. Ia menarik Alia ke pelukannya. Dan untuk pertama kalinya, Raka memeluk Alia tanpa batasan, tanpa takut, tanpa menahan diri. Alia terseduh di dadanya. Raka mencium puncak kepalanya, menahan emosi yang meledak di dalam dirinya. Alia, bisiknya, suaranya bergetar untuk pertama kali, aku juga mencintaimu. Alia menegang, lalu perlahan tersenyum di tengah tangis. Raka mengusap pipinya, menghapus air mata itu dengan jempolnya. Boleh aku menciummu? Tanyanya pelan. Alia mengangguk. Dan Raka mencium keningnya, lembut, dalam, penuh rasa sayang. Tidak terburu-buru. Tidak penuh nafsu. Hanya cinta. Beberapa menit kemudian, mereka berdiri berdampingan menghadap jendela besar yang menunjukkan matahari terbenam. Alia menyandarkan kepala di bahu Raka. Jadi, bagaimana dengan tunangan palsu kita? Raka tersenyum kecil. Kita batalkan. Alia menatapnya. Dibatalkan? Ya, jawab Raka. Kita batalkan, karena aku ingin menggantinya dengan lamaran yang sungguhan. Alia menutup mulutnya, matanya membesar, air mata kembali mengumpul, tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang meluap-luap.
Raka menatapnya dengan senyum hangat yang begitu tulus. Alia Pramudita, maukah kau menjadi tunanganku? Yang asli. Yang bukan pura-pura. Yang akan kubanggakan selamanya. Alia langsung memeluknya erat. Mau? Tentu saja aku mau. Raka membalas pelukannya, memejamkan mata, meresapi momen itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, baik sebagai OB maupun sebagai pewaris Adiasa Group, Raka merasa utuh. Lengkap. Bahagia. Ending. OB yang diremehkan itu. Tunangan palsu itu. Ternyata pewaris besar. Dan kini, ia menjadi lelaki yang membuat CEO cantik menangis, bukan karena luka, tapi karena cinta.